Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat jumpa kembali ya untuk melanjutkan kuliah kita. Ini yang terakhir sebelum kita eh, melaksanakan UTS. Mungkin ada pertanyaan untuk yang materi yang minggu lalu atau sebelum-sebelumnya. Ada? Ya, intinya sebenarnya pada bab yang ini, desain hidrolik ini itu mendesain eh, apa ya, penyaluran air itu dari sungai ke turbin sebenarnya. Nah, di sana kan ada macam-macam karena air sungai itu yang pertama bisa kotor, ya, kotor, ada pasirnya, ada lumpurnya, ada kerikilnya, sehingga itu harus diatasi. Yang kedua, air sungai itu bisa juga mengandung sampah. Jadi misalnya ada batang pohon jatuh, ya, kemudian ada bangkai binatang dan sebagainya. Nah, itu harus diatasi supaya tidak ikut masuk ke turbin. Ya. Nah, kemudian penyaluran air dari sungai ke turbin itu yang pertama itu dilakukan melalui bendung dulu. Jadi untuk small hydropower ini itu sungai dibendung, tapi tidak semuanya, tidak semua air itu diteruskan ke turbin. Ya, jadi hanya sebagian saja, sebagian tetap terus. Ya, nah, sebagian lagi itu baru dialirkan ke turbin. Ya, itu misalnya kalau yang dipakai misalnya saluran irigasi misalnya, ya, itu bisa dipakai juga. Nah, itu tidak boleh semuanya dimasukkan ke turbin. Nah, kemudian model penyalurannya itu ada dua. Yang pertama itu pakai eh, pipa, jadi dari bendung tadi itu langsung pakai pipa ke turbin. Ya. Kemudian model yang kedua itu menggunakan saluran terbuka. Ya, saluran terbuka itu tidak tertutup ya. Jadi seperti apa ya? Ya sungai buatan gitu. Kemudian setelah sampai dekat dengan turbin baru dimasukkan ke penstock. Ya. Kalau tipe yang pertama tadi pipa itu langsung masuk juga ke penstock. Itu intinya sebenarnya itu. Nah di intake kalau langsung ke pipa itu juga ada aturan-aturan gitu ya. Lubang intake itu harus cukup terendam. Ya. Ini juga sama nanti ketika kita menggunakan saluran terbuka. Ya. Tapi intinya ketika intake pipa, ketika itu direndam di bawah air, itu kedalamannya harus cukup supaya tidak mengisap udara dari permukaan air. Jadi kalau nanti terlalu terlalu dangkal, ya maka nanti akan timbul pusaran. Nah, pusaran ini nanti akan menghisap udara ke dalam pipa. Ya, sebenarnya intinya itu ya pada desain hidrolik ini. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Oke. Nah, ini
tipe ini menggunakan kanal, ya, jadi dari bentuk yang tadi itu menggunakan saluran terbuka. Ya. Kanal itu saluran terbuka. Beda kalau menggunakan pipa. Pipa itu lebih simpel gitu ya. Nah, kanal itu ada dua jenis, ya, ada dua jenis di sini. Yang pertama itu kanalnya ini dari sungai di sini, intake sungai, ya, ini dari sungai yang dibendung tadi sampai ke sini, ya, 4B ini namanya 4B. 4B itu eh, kolam ini ya, kolam pengendap. Nah, ini ke penstock ya. Ini juga sama, ini ke penstock sana. Nah, saluran dari sungai sampai ke sini itu di apa ya? Di tembok ya, diberi dinding yang datar seperti ini. Ya, jadi datar dari sini sampai ke sini itu diberi tembok. Itu. Nah, airnya kan ke sini ini airnya. Ya, airnya mengalir ke sini. Nih. Sedangkan yang kedua itu temboknya juga ikut, kalau ini kan temboknya tadi mendatar ke sini. Nah, sekarang ini temboknya ikut turun ya. Tujuannya kemudian untuk menjaga permukaan air ini tidak lewat tembok ya, tidak lewat dinding ini, maka ini diberi weir ya. Sehingga kalau alirannya lebih maka dia tumpah gitu ya, tumpah. Sedangkan yang ini kalau alirannya lebih ini juga tidak meluap ya. Tujuannya itu sebenarnya supaya tidak meluap melewati tembok gitu. Ini dua tipe kalau kita menggunakan kanalnya. Sedangkan tipe yang ini disebut dengan mix ya. Disebut dengan mix gitu. Karena ini tadi untuk mengalirkan air sampai ke penstock itu harus menggunakan kanal. Beda kalau langsung pipa ya. Jadi tipe tadi yang pertama itu dari sungai sini itu langsung ke sini ya, misalnya seperti ini pipa seperti ini ya, kemudian langsung ke penstock ya. Nah, ini turbinnya di sini. Nah, gitu. Nah, kemudian eh, pasti tidak semua head yang kita punya itu tidak semuanya itu bisa dikonversi menjadi daya. Di sini ada kerugian-kerugian. Jadi kalau kita punya air ya mengalir di sepanjang saluran, ya, di sepanjang kanal itu, di sepanjang saluran, maka timbul eh, gesek di sini. Ya. Ini kan ada kemiringan ya sebesar theta. Ya. Nah, ini kedalaman. Nah, hidrolik grid lainnya itu adalah ini head ini yang di sini itu head statik, ya ini head statik, yang ini head dinamik. Ya. Nah, kemiringan dari hidrolik ini itu adalah J atau sama dengan theta ya, atau setara dengan tangen theta kalau sudutnya kecil. Ya. Harganya mirip ya. Sinus theta dan tangen theta ini harganya mirip kalau sudutnya kecil. Ya, kita asumsikan sama dengan S. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya, jumlah energinya, ini H ini jumlah energi ya. Jumlah energi, perubahan jumlah energi sepanjang X, ya, kalau X-nya ke sana,
itu sebesar sin theta dikurangi J. Ya, sedangkan H sendiri itu H cos theta dikali alfa Q kuadrat G A kuadrat. Ya, definisinya ada di sini. Kalau A itu berarti luas penampangnya. Ya, kalau ini saluran airnya seperti ini. Ini adalah A. Ya, ini A. Kemudian B itu adalah surface flow width-nya. Ya, ini rata-rata ini dan ini. Ya. Kemudian G gravity acceleration, percepatan gravitasi, boleh 9,8 meter per sekon itu. Sedangkan H ini adalah kedalaman air. Ya. J tadi hidrolik gradient, ya, kemudian S tadi bottom slope-nya, S tadi yang theta tadi ya sinus theta, kemudian theta adalah sudutnya. Ya dx itu ini ya ini delta x. Nah, sehingga kemudian ini ya delta x. Nah, kalau ini adalah delta H. Jadi perubahan energi ya sepanjang ini itu dihitung menggunakan persamaan-persamaan ini. Ya. Oke, kita lanjut. Ini, nah, batasan-batasan yang dipakai di dalam analisis kanal tadi itu yang pertama adalah ini aturan energi spesifik ya, dari reservoir ke kanal aliran subkritis. Subkritis ini alirannya pelan. Ya. Jadi sudutnya kecil sekali. Ya. Yang kedua itu adalah tinggi muka air ya menjadi batas. Nah ini dipakai pintu air ya di intake-nya sana di intake. Ya. Kemudian yang kedua ini juga gerbang dan katup yang mencegah variasi discharge untuk aliran yang masuk ke kanal. Variasi discharge ini ke turbin, ya ini ke turbin itu bisa bervariasi kalau turbinnya berubah bebannya, ya jadi kecepatan turbin itu kan berubah berdasarkan beban yang harus ditanggung ya, jadi beban listrik. Nah ini akan menimbulkan variasi. Nah ini harus dihilangkan ya supaya tidak terjadi gelombang. Jadi misalnya kalau ini aliran masuk ke sana ini kan tetap, tetapi yang keluar sini berubah, maka akan terjadi gelombang. Ya. Nah ini yang harus dicegah supaya tidak terlalu besar karena gelombang ini sifatnya merusak. Ya. Ini di daerah hulu, ya. Sedangkan di daerah hilir itu bergantung kepada ini discharge turbin. Ini berapa kecepatannya, berapa debitnya. Ya. Kemudian di hulu itu di hilir itu pengaturan tinggi muka air. Ya. Jadi gampangnya itu kalau hulu itu intake ya. Kalau hilir ini ini intake sungai ya, di sungai. Kalau hilir ini intake penstock ya. Itu. Kalau mau bertanya boleh langsung ya. Nah, sekarang di hilir, jadi untuk mengurangi tadi efek variasi ya, kalau di sini terjadi perubahan discharge ke turbin itu, maka 4B ini ya kolamnya ini dilebarkan. Ya, jadi kalau kanal lebarnya segini, ini dilebarkan. Ya.
Sehingga perubahan-perubahan itu tidak begitu berpengaruh terhadap aliran di sepanjang kanal. Desainnya macam-macam, tetapi selalu ada ini ya, kalau kita menggunakan 4B itu ada weir ini untuk air yang mau kelebihan air ya, semua ada ya. Ini ada weir, ini juga ada weir. Kemudian ada sand sluice. Sand sluice ini adalah pintu untuk membuang padatan. Ya, jadi ini pintu untuk membuang padatan. Jadi biasanya pintunya itu yang dibuka di bagian bawah. Jadi kalau misalnya ini ya, ini pintu gitu. Nah, ini dibuka di sini. Ya, tujuannya membuang segala macam kotoran ya. Jadi ada lumpur, ada pasir, ada kerikil dan lain-lain. Ya, karena ini kan mengendap di sini tadinya. Ya, jadi salah satu tujuan 4B ini kan tadi untuk kolam pengendapan. Ya. Nah, fungsinya, jadi fungsi 4B tadi itu memastikan bahwa pemasangan intake penstock ya, dengan racknya, detektor permukaan, ya pintu, gerbang, dan weir berada pada kedalaman minimum. Ya, tujuannya tadi supaya tidak timbul pusaran ya, yang tadi menghisap udara ke dalam pipa penstock. Ya. Kemudian juga membatasi osilasi, ya tadi menimbulkan gelombang ya, sepanjang kanal. Ya. Kemudian memastikan fungsi pengaturan, misalnya memungkinkan keberadaan turbin tidak tergantung pada jenis alirannya. Ya. Nah ini 4B ya, yang tadi Anda lihat itu. Jadi maksimum levelnya itu di sini, ini dinding ya, ini dinding kanal ya sampai ke 4B ya, di dindingnya. Sedangkan intake-nya di sini. Ini intake ya, sana. Nah, jarak intake ini ya, kalau ini kan ini kan ketinggian maksimum dari air. Di sini ini ketinggian maksimum dari air, sedangkan ini minimum. Ya, nanti kalau ini lebih tinggi maka airnya, kalau kelebihan airnya dibuang ke sini lewat weir. Nah, ini yang dimaksud dengan kedalaman minimum di sini. Eh, ini ya. Nah, ini. Kalau diukur dari sini aman ya. Jadi tidak akan timbul pusaran. Tapi kalau di sini, kalau lebih rendah lagi ini akan timbul pusaran sehingga udara ikut masuk ke dalam penstock. Ya, ketika udara masuk ke dalam sini, jumlah air yang masuk ke sini berkurang sehingga daya daya yang dihasilkan juga akan berkurang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini trash rack ya. Jadi trash rack itu menghalangi sampah ya. Ini juga sama, menghalangi sampah. Ya, kemudian semua endapan, lumpur, pasir, kerikil itu akan jatuh di sini. Ya, akan jatuh di sini kemudian dibuang ya melalui sini. Ya, ada pertanyaan? Pak, Ya. level air lebih rendah dari batas minimum, maka unitnya itu perlu dimatikan atau biar tetap bekerja. Oke. Yang pertama begini,
kalau itu misalnya dalam kondisi ekstrim, itu bisa saja ya berada pada di bawah sini ya, di bawah ini misalnya airnya. Ya, tetap bisa dioperasikan, tetapi daya yang dihasilkan rendah gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang daya, maka yang diperhitungkan apakah dengan pengoperasian itu ekonomis atau tidak. Ya, kalau tidak ekonomis, ya berarti lebih baik berhenti. Gitu. Ya, tapi kalau masih dalam masih ekonomis, artinya masih memberikan keuntungan, ya boleh saja dijalankan kan gitu. Ya, tetapi intinya tadi kalau batas minimum rendaman tadi itu dilewati, ya pasti nanti akan ada udara yang ikut masuk ke sini. Lah ini akan menurunkan tadi daya yang dihasilkan. Tetapi begini, intinya ketika kita memutuskan untuk membangun small hydropower, sebenarnya kan kita sudah melihat data setidaknya kan 10 sampai 20 tahun yang lalu. Ya, jadi 10 sampai 20 tahun yang lalu data curah hujan, ya, debit air sungai, ya, maksimalnya kapan, minimalnya berapa, itu kan sudah ada. Ya, sehingga di dalam desain kita menggunakan ini tadi, data ini, sehingga kita ketemu minimum dan maksimumnya. Ya. Nah, termasuk data banjir. Ya, banjir itu ekstrim. Jadi debit yang terbesar sepanjang tahun itu di bulan apa? Itu akan diketahui. Nah, itu yang dibuang, yang harus dibuang melalui WIR ini. Ya, ya gitu ya Mas. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan? Jadi intinya begini, di dalam engineering itu kita itu terikat pada banyak apa ya, banyak aturan ya. Ya, jadi standar engineering itu harus kita patuhi. Kemudian standar lingkungan juga harus kita patuhi. Standar hukum itu kita patuhi. Ya, kemudian masih ada lagi tadi ekonomi itu juga harus kita masukkan di dalam perhitungan-perhitungan ini. Ya, kalau salah satu tidak dipenuhi ya artinya tidak layak gitu untuk dibangun. Ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Nah, ini nanti ada beberapa catatan ya. Jadi untuk mixed circuit ini ya tadi dari small dam ini tadi untuk memindahkan aliran sungai ya. Kenapa disebut mix tadi? Karena ini ada kanal, ya ada kanal di sini, tidak dari bendungan maksudnya ini. Dari bendungan ini tidak langsung ke penstock gitu. Kalau yang langsung kan langsung pakai pipa gitu ke penstock. Ya. Ini ada dua. Yang pertama ini pakai kanal, kemudian pakai 4B. Tipe yang kedua ini pakai storage. Ya. Jadi dari sini ini masih dipakai bendungan tadi. Ya. Nah, sekarang ini kita membandingkan antara kanal dengan pipa. Ya, kanal ini kan mix tadi ya, kalau pipa kan tidak. Yang pertama, eh, kanal itu punya kekurangan dibanding kalau kita menggunakan pipa. Ya, jadi kanal itu lebih panjang dibanding pipa yang bertekanan. Itu.
kemudian yang kedua, itu ada potensi masalah pembangunan kanal di sepanjang pinggir sungai. Ya, karena kan kita mengharap kanal itu lurus gitu, selurus mungkin. Ya, dibanding kalau pipa itu lebih fleksibel ya, bisa belok-belok. Gitu. Tapi kanal ini diusahakan lurus, selurus mungkin, gitu ya. Yang ketiga, ini untuk kanal itu harus membangun struktur melintang untuk menghindari aliran samping. Jadi maksudnya gini, kalau ini ada sungai begini, ya, ini kan tidak mungkin kita membuat langsung ke sini, ya kan tidak boleh, tidak bisa. Ya. Nah, aliran sungainya ke sana. Ya. Ini ke turbin ini, ya, ke turbin. Sehingga kita harus membangun struktur ya di sini, ya supaya airnya ke sini. Ya. Oke. Nah, kekurangan yang berikutnya itu orang atau binatang yang lewat di pinggir itu bisa jatuh ke dalam kanal. Ya, kalau kanalnya dangkal apa, kalau dalam kan berbahaya. Gitu. Kemudian karena ini terbuka, itu juga ada masalah icing ya pada daerah-daerah yang dingin, ya, terutama daerah-daerah subtropis. Kemudian efisiensi untuk sistem drainase itu juga lebih rendah. Ya. Juga menimbulkan dampak lingkungan karena harus membuka lahan. Ya, kalau pipa kan hanya kecil saja, kemudian bisa dipendam gitu ya. Nah, kesusahan berikutnya itu longsor bisa terjadi sepanjang kanal yang membuat kanal itu buntu. Nah, yang terakhir ini biaya maintenance-nya lebih tinggi. Tapi secara keseluruhan itu memang dipilih ya karena lebih murah gitu ya membangun kanal. Nah, sedangkan penstock ya penstock ini tadi pipa yang mengalir ke dalam turbin ya, jadi kalau yang ini ya yang pipa yang terjun ke turbin itu ya. Nah, untuk turbin itu bisa jadi satu, bisa juga terpisah. Jadi maksudnya kalau ini di dalam 4B tadi ya, itu bisa seperti ini. Ada beberapa penstock gitu. Karena di sini ada beberapa turbin itu. Bisa juga di pertama jadi satu, tapi kemudian di sini dipisah. Ya. Nah, ini turbinnya. Itu. Ya, ini 4B ini ya, ini 4B. Ini juga sama ya, 4B. Atau intake. Nah, materialnya itu bisa baja atau cast iron. Ya, atau besi tuang. Ya, ini banyak dipakai terutama untuk head yang sangat tinggi. Nah, tetapi karena ini baja yang rawan terhadap perubahan ukuran karena temperatur, maka perlu dipasang sambungan ekspansi. Ya, sambungan ekspansi ini yang kalau baja itu kalau dingin itu mengkeret gitu ya, tapi kalau panas dia memuai. Ya, sehingga ini yang apa namanya? Yang mengkompensasi. Ya. Nah, kalau tidak dipakai nanti ketika ini ada sambungan di sini, ya, ketika panas, ya tanpa ekspansi ini
maka dia melengkung begini. Ya, itu. Sedangkan kalau dingin, ya, dia akan saling tarik ke sana dan ini lepas gitu. Oke, yang berikutnya adalah pre-stress konkrit atau beton pratekan. Ya, beton pratekan ini sudah artinya beton pratekan itu memang sudah didesain untuk pompa. Ya, jadi sebelum dicor ini kan di dalamnya kan diberi besi ya, diberi beton. Nah, besi betonnya itu ditarik dulu. Ya, jadi ini besi betonnya ini ditarik dulu, kemudian baru dicor. Ini sudah jadi dari pabrik, kemudian hanya tinggal diangkut ke lokasi dan dipasang. Harganya lebih murah, tapi pemasangannya lebih sulit. Nah, bahan berikutnya itu adalah plastik, ya, atau plastik yang diperkuat dengan fiberglass. Ya, friction loss-nya itu kecil, gesekannya kecil, tetapi harus dipendam ya untuk menghindari kerusakan karena matahari. Plastik ini misalnya PVC, ya PVC termasuk plastik. Kemudian ini ya reinforced concrete ini ya sudah jadi ini sama, tapi ini paling susah untuk dipasang. Ya, ini murah, awet, tapi sangat sulit dan frictionnya tinggi. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, diameter penstock itu dihitung menggunakan persamaan ini. Ya, ini persamaan gampang, simple. Ya. CEC ini harga biaya energi. Kalau daerahnya itu rendah ya dihitung 1,2, kalau medium 1,3. Kalau tidak ada sumber alternatif lain jadi 1,4. Ya. Kemudian koefisien materialnya kalau baja ini 1, ya, kalau plastik 0,9. H0 ini adalah head netto, kemudian QD adalah debit rencana. Tebal pipa itu mudah ya, bisa dihitung menggunakan persamaan ini. Jadi T per D itu harus lebih besar atau sama dengan 8,4 kali 10 pangkat min 3. Jadi nanti tebalnya ya tinggal kita hitung aja, sama dengan 8,4 kali 10 pangkat min 3 D. Ya. Nah, di dalam menghitung tebal pipa jangan lupa safety factor. Safety factor biasanya 2, sudah cukup. Kemudian untuk antisipasi korosi ditambah ketebalan 1 mm. Ya, ini untuk pipa baja. Berikutnya powerhouse. Powerhouse ini fungsinya itu menjadi rumah dan melindungi generator beserta perlengkapannya. Ya, jadi perlengkapannya ya ada trafo, ada apa ya, monitor, ada panel dan sebagainya. Itu gunanya itu. Ya. Kemudian layoutnya itu harus memudahkan instalasi dan maintenance. Yaitu sebabnya powerhouse itu selain tinggi, pintunya juga lebar. Ya, kemudian di atasnya, di dalam powerhouse, di atas itu harus bisa dipasang crane ya, untuk mengangkat turbin, mengangkat generator, mengangkat poros. Ya. Nah, ukurannya itu secara umum ditentukan oleh dimensi generator. Jadi kalau generatornya makin gede, ya powerhouse-nya juga makin besar. Nah, ini yang penting perlu Anda perhatikan, bahwa head untuk small hydropower itu biasanya lebih dari 40 meter. Ya. Dan cocok untuk turbin impuls.
Ya, nggak cocok untuk turbin reaksi ya, dengan debit 10 meter kubik per sekon. Ya. Nah, di dalam instalasi turbin, Anda perhatikan, poros yang horizontal itu bisa menghemat biaya sipilnya itu 20%. Biaya sipil itu pembangunan strukturnya. Ya. Jadi orang-orang sipil itu membangun powerhouse-nya, orang mesin yang masang turbin dan generatornya. Ya. Kemudian powerhouse ini dibangun sekompak mungkin, ya, sesimpel mungkin itu. Ini contohnya, ya, ini salah satu powerhouse. Ya, ada, kalau kita lihat di sini, ini ada 3 lantai. Ya, ini lantai yang ini lantai 1, ini kemudian di lantai 2, dan ini ya, ini lantai 3. Itu. Ini potongan-potongannya. Ini yang paling bawah ini ya, ini lantai 1, ini yang lantai 2, ini yang lantai 3. Itu. Oh, yang ini ya. Ya, ini yang lantai 3. Oke. Nah, untuk mengira-ngira berapa luas lantai yang diperlukan untuk Pelton dan Francis, gitu ya. Ini karena ini paling banyak dipakai ya ini, hanya 2 ini, Pelton dan Francis. Ya. Ini batas, yang ini batas untuk Pelton dan Francis. Jadi kalau nanti di atas ini, berarti Pelton, kalau yang di bawah sini Francis. Tuh. Yang pertama headnya, ya kita lihat headnya. Kalau misalnya kita punya head 40 meter misalnya, kemudian kapasitinya 5, apa namanya, discharge-nya itu 5 meter kubik per sekon, ya kita tinggal tarik saja ke sini. Ini 40 kita tarik, ya, kemudian 5 juga kita tarik, ketemunya di sini. Ya kira-kira berarti luasnya 120 meter persegi. Itu. Tetapi ini bukan patokan mutlak ya, karena di bawah-bawah sini kita juga tetap boleh menggunakan Pelton. Ya. Oke, ini selesai untuk kita pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Saya kira tidak sulit. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Pak, ini saya mau tanya mengenai turbin apa itu yang saya lihat itu kemarin, turbin vortex. Turbin vortex. Nah. Ya. Kira-kira itu untuk efisiensinya itu lebih baik atau gimana Pak itu Pak? Itu kan pakai pusaran air gitu. Ini saya belum pernah menguji ya, jadi kita belum tahu karena ini termasuk apa ya, termasuk baru gitu. Ya, kita belum tahu. Oh, jadi baru itu Pak ya, turbin Nah, vortex. termasuk baru. Jadi
Artinya ide-idenya itu dulu sudah ada. Idenya dulu sudah ada. Nah, sekarang ini kemudian dipakai untuk pembangkit-pembangkit yang kecil-kecil. Ya, misalnya ya di saluran irigasi dengan head yang Rendah. hanya 2 meter, 1,5 sampai 2 meter gitu. Nah, Iya Pak, saya lihat soalnya Pak bisa menghasilkan putaran yang lumayan tinggi gitu loh Pak. Ya. putarannya tinggi memang, tetapi kan artinya begini loh. Kalau kita menggunakan sumber energi terbarukan, ya seperti air, sungai, matahari, gitu ya, terus angin, ya, gelombang laut, itu sebenarnya kita tidak terlalu mikir efisiensi. Ya. Beda kalau kita pakai batu bara, kita batu bara, bensin, gas, itu kita efisiensi kita mikir, kita perhitungkan benar karena bahan bakarnya itu beli, ya ada uang di sana. Tapi kalau energi terbarukan itu gratis semua, air ya gratis, sinar matahari gratis, angin ya gratis, gitu. Gelombang laut itu ya gratis gitu. Nah, tetapi ya tadi kembali ke turbin vortex, ya itu memang sekarang ini tren untuk diterapkan pada pembangkit-pembangkit yang mikro, mikro malah piko mungkin ya, kecil sekali, sehingga dia dapat memanfaatkan saluran-saluran irigasi yang kecil-kecil itu, dan dia tidak butuh head yang tinggi, ya 1,5 meter bahkan 1 meter pun itu sudah cukup untuk menggerakkan turbin vortex. Saya bisa gambarkan begini. Misalnya nih ya, kita punya saluran irigasi gitu. Nah, saluran irigasi kan biasanya begini. Ya, ini dialiri air. Nah, kemudian kalau kita gambarkan begini, ya ini aliran airnya ke sana. Maka kita bangun sedikit bendung di sini. Ya, di sini tetap melimpas gitu, nggak apa-apa. Ya, melimpas ke sini. Nah, bendung ini nanti fungsinya ini dialirkan ke sini. Nah, jadi gampangnya begini. Kalau ini ya sungai, ya ini alirannya kan ke sana. Kemudian ini kita bendung ke sini. Ya, ini tetap saja ada yang ke sana. Sebagian dialirkan ke sini. Nah, di sini vortex. Nah, aliran vortex ini, ya alirannya itu tidak perlu tinggi-tinggi. Ya, kan keluarnya rendah sekali di sini vortexnya, ini keluarannya di sini. Ini hanya 1 meter sudah cukup untuk menggerakkan turbin. Bagaimana dengan efisiensinya? Ya, efisiensi itu kan sangat tergantung pada desain. Ya, desainnya. Tetapi secara umum saya bisa mengatakan efisiensinya rendah pun nggak ada masalah karena airnya gratis gitu. Ya. Ya, kira-kira begitu ya, Mas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ada satu lagi yang juga sudah mulai populer, itu turbin turbin ulir ya, turbin ulir Archimedes. Archimedes. Ya, turbin Archimedes. Itu untuk unit-unit yang kecil itu malah sama sekali nggak butuh head gitu. Dia butuh kecepatan, ya. Dia butuh debit yang besar, aliran massa yang besar, maka dia akan berputar. Gitu. Ya. Tapi kalau dia diberi head itu lebih bagus gitu. Artinya kalau kita punya desain yang kecil itu, ya itu ya sudah, kalau ini ada aliran air ke sana, ya dia tempatkan di sini saja, itu dia berputar, ya dia berputar di sini. Ya. Lebih bagus kalau dia diberi, ya berarti ada
gaya yang lebih besar untuk memutar turbinnya. Ya. Ya, itu juga sudah mulai populer itu ya untuk head-head yang rendah. Karena memang kalau kita memerlukan head yang tinggi, berarti kita harus jauh ya, jauh dari tempat beban. Ya, tempatnya jauh, mesti di lereng gunung, ya, jauh dari mana-mana. Ya, sedangkan yang di dekat dekat kota, dekat desa itu selalu kita head yang kita peroleh itu rendah. Ya, begitu kira-kira. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Ya, Pak. Kenapa kok ya kan itu di mikrohidro dan pikohidro itu generatornya kok pakai yang DC, Pak? Padahal kan kalau pakai generator AC kan spare part misal lampu gitu kan lebih banyak gitu, Pak, yang dijual. Rata-rata Ya. pakai DC gitu. Kenapa pakai DC? Itu berhubungan dengan ini dengan RPM. Ya, jadi generator perbedaan antara generator AC dan DC itu gini. Kalau generator DC itu putaran berapapun dia sudah menghasilkan arus. Jadi pelan pun dia sudah menghasilkan arus. Ya, itu sebabnya di mobil itu generatornya DC. Nah, sedangkan generator AC itu baru menghasilkan arus itu minimum itu 1800 rpm. Ya ini kan nggak menguntungkan kalau misalnya turbinnya nanti putarannya rendah, itu nggak ada listrik yang dihasilkan. Ya, alasannya cuma itu sebenarnya. Bahkan beberapa generator itu punya tipe di atas 2000 baru menghasilkan arus. Nah di bawah 2000 itu nggak ada listrik yang dihasilkan. Ya alasannya itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menjamin bahwa generator ini bisa berputar secara stabil di sekitar 2000 rpm, maka generatornya pasti generator AC. Termasuk small hydropower ini generatornya generator AC. Itu Mas ya. Oh, iya, Pak. Jadi kendala di RPM saja, Pak. Iya, alasannya hanya itu. Terima kasih, Pak. Ya selain itu kalau DC kan lebih lebih aman dari setruman ya. Gitu. Ya silakan yang lain. Tidak ada. Nah kalau tidak ada ini kita ada tugas untuk UTS. Tugasnya mudah, ya sedikit desain saja. Ya, sudah muncul ya. Oke, tugasnya simpel. Ya. Nah, ini ceritanya Anda adalah engineer ya. Jadi ini ada sebuah tim yang ditugaskan untuk mencari sumber air untuk pembangkit hidro. Ya, mereka menemukan ya, lokasi pembangkit itu sungai dengan air terjun setinggi 60 meter. Ya, jadi kemudian mereka mengukur. Nah, sungai itu ternyata punya kedalaman rata-rata 2 meter. Ya, kedalamannya 2 meter dan lebar rata-ratanya itu 6 meter. Kemudian pengukuran arus itu menunjukkan kecepatannya 5 meter per sekon.
Nah, berdasarkan hasil pengamatan, air sungai itu dapat dibelokkan dengan membangun bendungan. Ya, jadi seperti tadi, kalau ini sungai, ya, sungai maka di sini dibangun bendungan, kemudian airnya bisa belok, gitu ya, ke turbin. Ya. Nah, ini kan sebagian tetap mengalir ke sana, ya, tapi sebagian itu dibelokkan ke sini. Nah, bendungan, dengan adanya bendungan, ternyata jumlah air yang dibelokkan ke turbin itu 50%. Ya, jadi jumlah air yang lewat ke sini itu 50% belok ke sini. Ya. Nah, di dalam rapat ini kan belum dibangun. Sementara ditetapkan bahwa pengaliran air dari sungai ke turbin itu menggunakan pipa baja. Ya. Jadi dari sungai ini, ya ini dibendung, itu dari sini itu langsung menggunakan pipa. Ya ini pipa langsung ke penstock gitu ya. Nah, panjang pipanya totalnya itu 1.300 meter. Ya. Kemudian pipa ini diberi katup gerbang 2. Ya, di sini dan di sini. Ya, katup gerbang 2. Kemudian karena menggunakan pipa, ya tidak bisa mengikuti kontur dari lokasi. Jadi dia bisa belok begini ya, belok lagi itu bisa. Nah, ternyata jumlah belokannya itu sebanyak 15 dengan sudut 45 derajat. Ya, jadi beloknya tidak tajam begini, ya, tapi 45 derajat. Ya. Jadi tidak keni gini ya, 45 derajat. Nah, yang harus Anda hitung itu adalah daya neto air sampai ke turbin. Ingat ya, daya neto itu adalah diperhitungkan berdasarkan head neto. Ya, head neto. Nah, head neto ini adalah head yang tersedia antara bendungan sampai ke turbin dikurangi rugi-rugi sepanjang sepanjang pipa ya, aliran air ini sampai ke turbin ya. Ingat, hati-hati di sini panjang alirannya yang 1.300 meter ini itu adalah panjang pipa ini ya, 1.300. Sedangkan penstoknya ya, itu tingginya adalah 60 meter. Ya, jadi Anda hitung ya nanti. Nah, yang harus Anda tentukan itu yang pertama adalah diameter pipa. Diameter pipanya berapa? Untuk menentukan diameter pipa, Anda harus menghitung standar. Standar untuk apa ya, pipa pipa pipa, pipa turbin ya, pipa turbin atau penstoknya turbin. Ya. Kemudian desain intake-nya, desain intake pipa. Ya, jadi pipanya itu berarti intake-nya di dekat sungai ya. Ya, berarti kalau ini pipa, berarti intake-nya di sini. Ya, karena ini langsung ke penstock. Kalau pakai kanal, itu intake-nya di sini. Ya. Nah, kenapa intake ini harus didesain? Ya karena ini menimbulkan tadi kerugian ya, menimbulkan kerugian head. Sehingga Anda harus menghitung seluruh rugi-ruginya, termasuk kerugian intake karena ada rek di sini. Ya, ada rek, ada rugi masuk, rugi belokan, rugi katup, ya, kemudian rugi friction loss sepanjang pipa, totalnya berapa, termasuk penstock ini, ya, totalnya berapa, sehingga Anda dapat head neto.
Setelah dapat neto, maka Anda bisa menghitung daya netonya itu sama dengan rho G Q H neto. Ya. Q-nya juga sama, Q neto. Oke. Rho-nya ini adalah massa jenis air. Oke, ada pertanyaan? Ini tugas UTS, Anda kumpulkan besok hari paling lambat Rabu ya. Anda menetapkan sendiri semua yang diperlukan. Jadi kira-kira begini, kira-kira ketika Anda itu nanti lulus, ya data ini yang Anda dapat gitu. Ya. Datanya seperti ini. Ya. Ini kenapa ini saya berikan dengan panjang total 1.300, 2 kartu, 15 belokan, 50%. Karena sebenarnya aslinya datanya hanya ini saja. Ya, datanya hanya ini, yang ini. Ya, karena data ini itu sebenarnya mesti harus dilengkapi dengan peta topologi. Jadi peta topologi itu memuat kontur, ya. Kontur itu apa ya? Kontur itu seperti ini loh. Kalau ini bukit gitu ya, ini sungai gitu ya, ada sungai, ya ini bukit gitu. Nah, bisa begini, bisa begini. Nah ini kan harus saya perhitungkan. Kalau ini pakai pipa, ya pipanya bagaimana gitu ya. Kalau bangun kanal, ya kanalnya seperti apa. Ya. Ya, sehingga ini data ini sudah disediakan. Ya. Oke, silakan kalau mau bertanya untuk tugas ini. Nanti ini saya upload ke ini ya, ke e-learning. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Saya cukupkan sekian. Silahkan ini dikerjakan. Minggu depan kita sudah mulai membahas desain turbin. Ya. Oke, saya tutup. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.